Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan saya hormati Bapak Lukman Hakim SPDNM selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, serta Ibu Ria Septiana SPD selaku Guru Bahasa Indonesia di kelas 11 IBB, serta kawan-kawan yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aulia Dimitri Saputri. saya Furatu Nisanur Rafiah. Kami berdua di sini akan menjelaskan peta imajinasi tentang cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerpen adalah cerita pendek atau prosa fiksi yang menggambarkan suatu kisah atau cerita yang dialami oleh seorang tokoh. Dan di sini ada struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada 6. Yang pertama ada abstrak, yaitu penggambaran awal dalam suatu cerita cerpen dan bersifat opsional. Dan ada orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan waktu, suasana, tempat yang ada di dalam sebuah cerita cerpen. Dan ada komplikasi. Komplikasi itu adalah hubungan sebab akibat, dan evaluasi itu adalah klimaksnya suatu masalah di dalam cerita cerpen. Dan ada resolusi, itu adalah jalan keluar dari suatu masalah tersebut. Dan ada koda, itu pesan moral yang dapat kita ambil. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen akan dijelaskan oleh kawan saya. Ciri-ciri cerpen yaitu yang pertama, bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, kata yang digunakan tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, habis dibaca dalam sekali duduk. Yang keempat, bentuk ceritanya sangat singkat. Yang keempat, cerita berasal dari peristiwa yang dialami dalam sehari-hari. Dan selanjutnya ada unsur ekstrinsik cerpen, yaitu ada pesan moral. Pesan moral adalah pesan yang berhubungan dengan baik dan buruknya sifat atau perbuatan tokoh di dalam suatu cerita. Dan ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Dan ada nilai budaya. Nilai yang termasuk di dalam suatu budaya, adat istiadat ataupun adat istiadat dalam satu daerah. Dan ada unsur politik. Unsur politik adalah unsur yang berhubungan dengan pemerintahan ataupun dengan hukum-hukum. Dan ada nilai agama. Nilai agama adalah nilai yang berhubungan dengan keagamaan ataupun manusia dengan Tuhan itu sendiri. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok yang menjadi dasar pengembangan cerita. Yang kedua alur atau plot adalah rangkaian cerita yang memiliki hubungan sebab dan akibat. Yang ketiga ada latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam suatu cerita. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang dihadirkan dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis yaitu yang pemain yang baik. Kalau yang antagonis dia bermain yang jahat, tetapi kalau tritagonis dia pemain penengah. Yang selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan saya hormati Bapak Lukman Hakim SPDNM selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung, serta Ibu Ria Septiana SPD selaku Guru Bahasa Indonesia di kelas 11 IBB, serta kawan-kawan yang kami cintai dan kami banggakan.
Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aulia Dimitri Saputri. Saya Furatun Nisanur Rafiah. Kami berdua di sini akan menjelaskan peta imajinasi tentang cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerpen adalah cerita pendek atau prasa fiksi yang menggambarkan suatu kisah atau cerita yang dialami oleh seorang tokoh. Dan di sini ada struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada 6. Yang pertama ada abstrak, yaitu penggambaran awal dalam suatu cerita cerpen dan bersifat opsional. Dan ada orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan waktu, suasana, tempat yang ada di dalam sebuah cerita cerpen. Dan ada komplikasi. Komplikasi itu adalah hubungan sebab akibat, dan evaluasi itu adalah klimaksnya suatu masalah di dalam cerita cerpen. Dan ada resolusi, itu adalah jalan keluar dari suatu masalah tersebut. Dan ada koda, itu pesan moral yang dapat kita ambil. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen akan dijelaskan oleh kawan saya. Ciri-ciri cerpen yaitu yang pertama, bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua, kata yang digunakan tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, habis dibaca dalam sekali duduk. Yang keempat, bentuk ceritanya sangat singkat. Yang keempat, cerita berasal dari peristiwa. Yang selanjutnya yaitu ada sudut pandang. Adalah posisi pengarang dalam membawakan cerita. Sudut pandang dibagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu tokohnya aku menceritakan mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tingkah laku di dalam tokoh tersebut. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang orang ketiga, artinya pengarang tidak terlibat dalam cerita yang ditulis. Pengarang hanya sebagai pencerita dan menyebut pelaku utama dengan sebutan dia. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis, dan gaya bahasa adalah cara pengarang menggunakan gagasan melalui bahasa yang digunakan. Ya, sekian yang dapat kami sampaikan dan yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.